Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yaitu Bu Hajah Debbie Bik Lailatul Fauziah LCMA, dan kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bistiana Putri, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, serta sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu hadis. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah atau kedudukan perawi, marwi, sanad atau matan. Apa itu perawi? Apa itu marwi? Apa itu sanad? Apa itu matan? Jadi perawi itu adalah orang yang menerima atau memberi suatu periwayatan atau sanad ya. Sedangkan marwi itu adalah berita yang disampaikan oleh Nabi. Jadi marwi itu bisa dikatakan matan. Nah, sanad adalah orang yang meriwayatkan, matan adalah beritanya atau redaksinya. Dari mana redaksi itu? Dari mana berita itu? Berita atau redaksi yang didapatkan oleh perawi itu mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada contoh hadis yang dimana artinya Qutaibah bin Sa'id menyampaikan, Abdul Al-Wahhab memberitakan pada kami, dia berkata, saya mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan Muhammad bin Ibrahim telah memberitahu bahwa ia mendengar Umar bin Al-Khattab. Terus hingga pada akhirnya Rasulullah bersabda. Nah, nama-nama yang tadi disebutkan itu merupakan kategori sanad atau perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sedangkan untuk marwinya atau matannya adalah innamal a'malu binniyah wa innamal limari ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan seterusnya sampai selesai. Itu merupakan matan atau marwi. Jadi isi berita dari yang diriwayatkan Nabi atau redaksi yang diriwayatkan Nabi. Sanad juga bisa terputus dan bisa tersambung. Cirinya bagaimana? Sanad yang tersambung adalah sanad yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan sanad yang terputus adalah sebaliknya, sanad yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Penjelasan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena objeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum. Syarat-syaratnya apa saja? Yaitu syarat-syarat dijelaskan metode apa yang dipakai periwayat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi metode apa yang dipakai sanad dalam meriwayatkan hadis tersebut. Dan untuk macam-macam adalah apakah hadis itu tersambung atau tidak, apakah hadis itu terputus atau tidak. Sedangkan untuk hukum-hukum adalah apakah hadis itu diterima atau ditolak. Jadi dalam penjelasan yang tadi bisa disimpulkan bahwa ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah adalah dua ilmu hadis yang berbeda, namun keterkaitannya sama.
Kajian ilmu hadis riwayah tanpa adanya ilmu hadis diroyah tidak akan sempurna manfaatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Di masa periode Nabi Muhammad SAW, ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya melarang menulis hadis kepada para periwayat karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Namun di kesempatan berikutnya Nabi Muhammad membolehkan para periwayat menuliskan hadis-hadis tersebut tapi kondisional, jadi dalam keadaan atau situasi dan kondisi tertentu saja. Ilmu hadis diroyah ditandai dengan adanya dasar-dasar ilmu hadis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian pada masa periode sahabat, dalam ilmu hadis riwayat ditandai dengan adanya pembatasan periwayatan dalam meriwayatkan sebuah hadis serta harus ada seorang saksi dalam meriwayatkan hadis tersebut. Hal ini dilakukan karena maraknya hadis-hadis palsu akibat konflik politik. Di dalam ilmu hadis diroyah ditandai dengan adanya penyampaian secara lisan dan periwayatnya juga harus bersumpah dan harus ada saksi dari sanad dalam meriwayatkan sebuah hadis. Lanjut ke masa periode tabi'in, ditandai dengan mulainya dibukukan hadis-hadis atas instruksi dari Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab al-Zuhri, sehingga memunculkan model-model kitab hadis yang dimana ada kitab muwatta, kitab musannaf, dan musnad. Selanjutnya ilmu hadis diroyah yang ditandai dengan adanya ilmu hadis yang tergabung dalam ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Selanjutnya dalam periode tabi'in dalam ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa keemasannya periode ini, yaitu ilmu-ilmu hadis sudah mulai dikodifikasi atau sudah mulai difilterisasi. Maksudnya adalah di masa ini hadis-hadis sudah difilter dari hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Dan untuk masa ilmu hadis diroyah ditandai dengan telah dipisahnya ilmu-ilmu hadis tapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Selanjutnya adalah periode setelah tabi'in. Dalam ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya penulisan hadis yang secara sistematis, sedangkan dalam ilmu hadis diroyah ditandai dengan adanya penulisan hadis dan hadis itu berdiri sendiri. Cukup sekian penjelasan materi mengenai ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan dan masih banyak salah dalam penyampaian materi, juga belum maksimal dalam menjelaskan materi tersebut. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.